Kasus dugaan penistaan agama yang dilaporkan oleh Yolo Ine terhadap Isa Zeka terus memasuki babak baru. Pada hari sebelumnya, Yolo Ine yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan BAP lanjutan sebagai pelapor. Kehadiran Yolo di kantor polisi tidak datang tanpa persiapan. Ia membawa sejumlah bukti yang dianggap relevan untuk memperkuat laporannya. Salah satu bukti yang menjadi perhatian adalah fatwa dari sebuah lembaga keagamaan yang secara tegas menyatakan larangan terhadap tindakan transgender. Fatwa tersebut dijadikan Yolo sebagai dasar argumen bahwa pernyataan atau tindakan yang dilakukan oleh Isa Zeka berpotensi melanggar nilai-nilai keagamaan. Agenda hari ini pemeriksaan sebagai pelapor. Aku dulu deh. Yang dilaporin siapa? Saksinya ada. Mengenai kasus penistaan agama. Yang dilaporin siapa? Yang dilaporin ada seseorang penampakan SI, bukan XZ dong, SI. Kan sesuai nama lahirnya. Yang pertama saya dampingi, namanya Yolo, panggilannya ya, saya sebut panggilannya saja. Dia diperiksa sebagai pelapor dugaan tindak pidana penistaan agama yang terjadi sekitar 18 November 2024 yang diketahui melalui media sosial. Sehingga Yolo melaporkan adanya dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan juga pasal penistaan agama. Kami melaporkan, sudah saya serahkan kepada Yolo tentang apa yang harus menjadi pegangan pada saat dia diperiksa. Salah satunya itu adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 03/Munas 8 MUI 2010 yang pada intinya itu tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin. Di dalam fatwa ini telah ditetapkan secara tegas menurut Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut. Memutuskan fatwa tentang pergantian dan penyempurnaan jenis kelamin. Ketentuan hukum A. Penggantian alat kelamin. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Ini Majelis Ulama Indonesia. 2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1, hukumnya haram. 3. Penetapan keabsahan dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan, tidak memiliki implikasi hukum syariah terkait pergantian tersebut. 4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Artinya Majelis Ulama Indonesia secara tegas sudah menyatakan pergantian jenis kelamin haram. Kalau ada orang yang melakukan pergantian jenis kelamin, maka pada saat dia melakukan ibadah, dia harus berpedoman kepada jenis kelamin sebelum dia melakukan jenis kelamin. Kalau seseorang itu melakukan pergantian, jadi kalau pergantian jenis kelamin hukumnya haram. Artinya kalau sudah haram, semua yang terjadi termasuk pada saat dia ibadah itu dia harus kembali kepada jenis kelamin sebelum melakukan pergantian. Kalau dia laki-laki harus pada saat ibadah dia laki-laki. Kalau dia perempuan pada saat ibadah dia menggunakan atribut sebagai seorang perempuan. Sebagai teman yang cukup lama mengenal Isa Zeka, Lina Mukerje akhirnya ikut angkat bicara mengenai kasus hukum yang kini menjerat sahabatnya itu. Lina yang telah mengenal Isa Zeka selama lebih dari 3 tahun mengaku terkejut saat mendengar kabar bahwa Isa Zeka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Dalam hal ini, Lina menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membela tindakan Isa, tetapi lebih pada mendukungnya sebagai seorang teman. Ia berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan adil tanpa ada prasangka atau tekanan dari pihak manapun. Kan gue lagi di nikahan anak tiri gue, terus gue dikabarin si Sahrul ditetapkan jadi tersangka untuk kasus pencemaran nama baik di Polda Jatim.
Keluar dulu dong gue. Ke mobil dulu dong. Sebentar, Sarul. Ini kali kedua Anda untuk duduk di kursi pesakitan. Apa pendapat Anda? Apa yang Anda rasakan? Bagaimana rasanya untuk masuk penjara yang kedua kalinya? Kemarin sempat sih dia waktu di Surabaya ada kasus lain ya beda. Itu aku mau temenin dia dan tahapnya untuk kayaknya masih manggil ahli bahasa dan lain-lain ya. Tapi kalau yang kasus penistaan agama ini dia sama sekali nggak buka suara sih. Cuman dia cerita dia udah dipanggil polisi udah kayak gitu. Tapi dia cerita ke aku ya secara hukum dia menang kayak gitu sih. Nggak lebih dari itu lagi aku tanya. Kalaupun ini benar dia tuh Sahrul, ya itu kan privacy ya dan itu kan udah pilihan dia ya. Jadi kita nggak bisa yang kayak kamu tuh ngapain sih gitu. Itu menurut aku sudah personal life yang kita harus belajar dari di luar negeri lah. Orang tuh nggak bisa terlalu mengikuti kayak gitu ya. Itu menurut jawaban aku sih. Cuman kan namanya di Indonesia plus 62 nggak mungkin nggak dikulik gitu ya. Tapi kalau aku tuh orangnya ya udahlah itu privacy dia, karena aku sendiri nggak mau ya kalau terlalu dikulak-kulik kayak gitu. Kayak kasusku kemarin aja dikulik-kulik siapa pacarku ini, itu tuh nggak enak loh, apalagi sampai jenis kelamin sih. Kita tidak bisa bilang teman, tapi kalau Mami Zega memang sahabatan ya. Tapi semua tuh pasti kita ada connected satu sama lain, kenal semua lah pasti. Kalau sama Zega udah 3 tahun sih, lebih kali. Ya aku sempet nanya sih itu gimana kasusmu. Aku nggak mau sampai terjadi kayak aku kan penistaan agama. Karena dia rumahnya kan baru juga, mobil apa, nanti kalau sampai ada kasus tuh bahaya ya. Tapi dia bilang sama aku sih secara hukum dia menang sih gitu. Maksudnya gak ada masalah. Aku gak tahu sih. Ada yang bilang naik dan pernyataan Mami Zega sendiri oke ya, udah beres kayak gitu. Jadi ya aku lebih kayak berdoa aja saat ini karena gak ngerti. Karena yang satu bilang di jalan, kalau Mami Zega bilang secara hukum dia menang gitu ya. Jadi aku cuman supporting apa yang dibutuhkan nanti. Dan aku sih ya doa aku ya, aku panjatkan tulus dari hati dia gak sampai kena kasus kayak aku. Karena kalau sudah jadi attention publish itu agak sedikit bahaya. Kadang yang nggak salah jadi salah, yang salah jadi gimana. Jadi kalau udah namanya attention publish itu 50-50. Terus jadi aku cuman bilang ke Isa Zega sebagai seorang sahabat, hati-hati loh, karena kita kadang nggak tahu lawan ya. Ketika kita menemukan lawan, aku juga sama Kak Nikmir kan kenal ya, walaupun kita bukan teman gitu. Aku juga respect dia sebagai seorang wanita yang hebat lah menurut aku ya. Zega juga sahabat sama aku, jadi aku tuh ya gimana ya, di lingkup 2 orang yang aku respect lah kayak gitu kan. Kak Sela Sokia ya aku pernah kenal gitu-gitu aja sih. Jadi ya semoga sih cepat beres, bisa berhenti untuk berseteru, itu aja sih kalau dari aku. Walaupun kayaknya tidak mungkin gitu. Aku cuman nggak mau Mami Zega itu di apa ya, kadang orang itu nekat loh zaman sekarang tuh, jadi kayak takut dia diapa-apain tuh ada dalam hati sih.